Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok, saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa kembali berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Dan saya berharap bahwa setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan sukacita, sekalipun tantangan persoalan di sekeliling kita ada banyak saudara-saudara, tetapi tentu kita mau terus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Malam ini kita akan membahas topik yang menarik saudara-saudara, seputaran roh dan jiwa manusia itu elemen yang sama atau berbeda, ya. Memang ada pandangan yang katakanlah ada dua kubu di dalam ilmu antropologi Kristen, ilmu tentang manusia menurut sudut pandang Alkitab, ya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda, dan saya rasa ini topik yang menarik. Karena beberapa waktu yang lalu saya live dan ada seorang kawan yang bertanya dan saya bersyukur bahwa saat ini saya bisa membahas ini di sini, ya. Bahwa pada waktu saudara, saya lupa nama siapa, waktu beliau bertanya, saya memberi jawaban tapi tidak selengkap saya live malam ini. Saya memberi jawaban sepintas lalu saja seputaran apakah roh dan jiwa manusia itu adalah elemen yang sama atau berbeda. Kan kalau kita berdoa atau kita khotbah, tubuh, roh dan jiwa. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ini sifatnya pengajaran. Kalau biasanya kan saya walaupun live tapi ada intonasi berkhotbah dengan gaya khotbah saya. Tapi kalau topik ini kayaknya kita lebih santai tapi serius, ya. Karena topik ini luar biasa penting juga di dalam kalangan Kristen. Seperti pertanyaan, nanti kita meninggal, kalau memang roh dan jiwa itu berbeda, yang masuk ke surga apanya? Rohnya atau jiwanya? Nah, jadi menurut saya ini topik yang menarik sekali. Menarik sekali. Dan malam ini saya berharap sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian yang mengikuti live pembahasan topik menarik ini, saya harapkan Anda kalau bisa siapkan catatan. Ya, siapkan catatan karena setiap ayat pasti saya memberi keterangan-keterangan. Ya, selayaklah orang kuliah lah, ya kan? Ayat ini beri keterangan. Oh, ngomong ini kata kunci aja udah kita yang menulis kita paham sendiri. Jangan kita tulis, kita baca kembali, kita tidak tahu. Itu bahaya, ya. Semua kita pernah kuliah dan saya kalau ikut kuliah dulu, posisi mahasiswa kalau orang ngajar, saya hanya tulis kata kunci aja. Saya sudah tahu, maksudnya nanti ketika saya pelajari kembali atau saya bahas kembali, saya sudah bisa tahu arahnya kemana dan seperti apa penjelasannya. Ya, dan juga tentu nanti akan ada ruang tanya jawab seperti biasa di kolom komentar. Kawan-kawan seiman, kawan-kawan yang ikut live ini bisa bertanya. Ingat ya, ini doktrin penting walaupun doktrin ini tidak ada urusannya dengan kalau pandangan yang mana yang selamat, yang mana yang tidak selamat. Bukan, ini kita hanya mau seragamkan saja. Kira-kira menurut Alkitab yang mana? Iya toh? Karena tidak mungkin dua-dua benar. Salah satu pasti salah, salah satu pasti benar.
nanti setelah saya sampaikan materi ini, baru Bapak Ibu membuat keputusan lebih cenderung kepada ajaran yang mana. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Allah yang suci, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Ya Tuhan, malam ini kami akan belajar lagi firman-Mu seputaran manusia menurut sudut pandang Alkitab, terutama persoalan elemen-elemen yang ada di dalam diri kami sebagai manusia. Menurut ajaran Alkitab itu seperti apa, dan oleh karenanya hamba mohon hikmat, kuasa, urapan, pertolongan, sukacita, pimpinan Roh Kudus secara mutlak di atas semua kami yang ikut live ini, supaya ayat demi ayat, materi demi materi, penjelasan demi penjelasan bisa ditangkap dengan baik oleh pimpinan Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya yang mengikutinya. Seutuhnya pembahasan ini ya Bapa, dari awal sampai selesai kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Ampuni dosa kami, layakan kami, sehingga kami bisa menerima berkat dari setiap penjelasan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik malam ini seperti saya katakan, ini topik yang menarik, dan topik ini seputaran manusia menurut sudut pandang iman Kristen. Ya, manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, roh, jiwa, atau roh dan jiwa itu adalah elemen yang sama. Orang yang belajar ilmu psikologi, dia kalau ikut live ini tentu akan ada semacam beda-beda argumentasi. Karena apa yang teman-teman saya pernah saya bagi materi ini beberapa tahun lalu buka tanya jawab, ternyata seorang psikolog ada. Dan dia bilang menurut ilmu psikologi ternyata tidak cocok dengan penjelasan Bapak. Dan akhirnya saya jelaskan dan beliau bisa terima. Nah, malam ini kekasih-kekasih Allah, perlu Bapak Ibu jemaat tahu bahwa kalau kita bertanya apakah roh dan jiwa itu sama atau berbeda, maka ada dua pandangan atau dua ajaran seputaran hal ini. Ajaran yang pertama, saudara bisa lihat di layar, itu namanya trikotomi. Ya. Trikotomi adalah pandangan atau ajaran yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 elemen. Tubuh, jiwa, dan roh. Pandangan ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengatakan bahwa Allah itu kalau dia mau berinteraksi dengan alam semesta harus ada pengantara. Maka pandangan trikotomi mengatakan bahwa untuk menghubungkan antara tubuh dan roh, maka perlu ada yang namanya jiwa. Ya, manusia beda dengan binatang menurut trikotomi. Binatang itu hanya punya jiwa tapi tidak punya roh. Menurut trikotomi seperti itu. Ulang ya, trikotomi mengatakan yang membedakan manusia dengan binatang adalah roh. Binatang tidak punya roh, ya. Yang hakiki dari binatang itu adalah jiwa. Tapi karena manusia memiliki ketiga unsur itu, tubuh, jiwa, roh. Nah, roh ini yang di dalam pandangan trikotomi ini yang dipakai untuk bersyukur kepada Allah, kontak dengan Allah, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi, trikotomi artinya 3 elemen. Berdiri masing-masing, tapi dalam diri manusia. Ya, dasar Alkitab yang dipakai oleh trikotomi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara silakan dibacakan dan saudara perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Anda perhatikan di layar ayat itu, saya beri penekanan bahwa 3 elemen ini muncul sekaligus. Ada roh yang saya beri warna merah, ada jiwa yang saya beri warna hijau itu, dan ada tubuh yang saya beri warna biru. Ya, jadi saudara perhatikan saya, 3 elemen ini muncul sekaligus. Dan menurut saya, dalam pandangan trikotomi, dalam ajaran trikotomi, 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini merupakan salah satu dasar yang cukup kuat. Dan kalau orang tidak belajar, maka tidak bisa meruntuhkan pandangan trikotomi menurut dasar 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi. Selain 1 Tesalonika 5 ayat 23, ternyata trikotomi juga menggunakan dasar ayat yang lain, yaitu Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Perhatikan Ibrani 4 ayat 12, silakan dibacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, perhatikan Ibrani pasal 4 ayat 12, ada kalimat memisahkan jiwa dan roh. Perhatikan saya, jadi jelas dalam Ibrani 4 ayat 12 tadi, saya harap saudara catat ayat-ayatnya ya. Itu beda, ada jiwa, ada roh. Memisahkan jiwa dan roh. Ya. Dasar Alkitab yang lain yang dipakai oleh trikotomi, tadi sudah ada 1 Tesalonika 5 ayat 23, lalu sudah ada Ibrani 4 ayat 12, lalu ada 1 Korintus 3 ayat 16 di mana mereka menggunakan istilah bait Allah untuk menjadi dasar bagi pandangan atau ajaran trikotomi. Perhatikan dulu 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Saudara, kenapa ajaran trikotomi memakai salah satu dasar ayatnya adalah 1 Korintus 3 ayat 16 tadi? Karena kata bait Allah itu, saudara tahu, menurut mereka bait Allah itu kan ada 3 bagian. Ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Jadi pelataran ini kalau dalam konteks manusia berbicara tubuh, ruang suci ini berbicara jiwa, ruang maha suci berbicara tentang roh. Jadi ini pandangan yang dipegang oleh trikotomi. Sudah 3 ayat ya yang mereka pakai sebagai dasar Alkitabiah. Hafal tuh. Saya hafal ini tapi saya buat dalam bentuk PowerPoint seperti ini sehingga penekanan-penekanan yang saya maksudkan bisa saya beri penekanan warna lain dan lain sebagainya. 1 Tesalonika 5 ayat 22, Ibrani pasal 4 ayat 12 ya. Lalu 1 Korintus 3 ayat 16 tadi, lalu mereka bilang begini, trikotomi itu benar karena apa? Manusia kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Perhatikan Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, jadi gambar dan rupa Allah. Jadi kalau Allah itu Allah Tritunggal, maka tidak bisa tidak.
Waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah itu kan Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Maka manusia pun pas 3 unsur atau 3 elemen. Tubuh, jiwa, roh. Ya, itu pandangan mereka. Dan yang berikut lagi persoalan bahasa asli. Saudara perhatikan di layar itu, saya kasih keterangan bahwa bahasa asli jiwa dan roh itu memang beda. Kalau dari bahasa Ibrani kan roh itu ruah. Bahasa Yunani pneuma. Kalau jiwa bahasa Ibraninya nefes. Bahasa Yunaninya psuke. Saudara lihat di layar itu ya, jelas. Jiwa Ibrani nefes, Yunani psuke. Dari kata psuke ini muncullah psiko. Ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Sedangkan roh, Ibraninya roah, Yunaninya pneuma. Perhatikan saya. Jadi kata pneuma ini yang kemudian kalau kami di sekolah teologi ada satu mata kuliah yang namanya pneumatologi. Ilmu atau doktrin atau ajaran tentang Roh Kudus. Itulah pneumatologi. Jadi saudara lihat, pandangan trikotomi mengatakan bahwa jelas beda. Orang bahasa aslinya saja beda. Kalau sama harusnya tidak usah ada perbedaan dari sudut kata. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain kata asli yang dipakai, juga masih ada ayat lagi yang dikutip oleh kelompok trikotomi yang mengatakan bahwa ada data yang mengkontraskan antara kedua hal tersebut. Misalnya dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dan ayat 15. Silakan baca ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan di layar itu saudara ya, garis bawahi manusia duniawi. Manusia duniawi di situ dia pakai kata Yunani psukikos. Nah psukikos ini ada kata psukenya. Kata psuke dalam bahasa Yunani artinya jiwa. Jadi psukikos itu bicara tentang orang-orang yang belum bertobat. Jadi jelas ini berbeda dengan ayat 15. Perhatikan ayat 15 dia bilang begini. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Iya. Sedangkan di ayatnya yang ke-15 perhatikan di layar, manusia rohani garis bawahi itu ternyata dia pakai kata Yunani pneumatikos. Jadi ada kata pneuma atau roh. Maka di situ jelas mereka bilang dari 2 ayat ini saja. 1 Korintus 2 ayat 14-15 sudah berbeda di situ. Maka jiwa dan roh berbeda, bukan elemen yang sama. Ya, perhatikan saya saudara-saudara, itulah beberapa data yang menjadi dasar dari ajaran trikotomi untuk mengatakan manusia itu terdiri dari 3 elemen. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh tidak sama. Nah, pandangan yang kedua, karena hanya ada 2 pandangan saja. Yang pertama trikotomi, yang kedua adalah dikotomi. Ya, saya tampilkan di layar itu ada catatan tentang dikotomi. Ya, saudara-saudara. Nah, dikotomi ini, saudara-saudara, pandangan yang mengatakan bahwa manusia hanya 2 bagian. Tubuh dan jiwa atau roh. Jadi menurut pandangan dikotomi, jiwa itu sama dengan roh. Roh dan jiwa itu adalah elemen yang sama. Beda nih sama trikotomi tadi. Makanya saya bilang ini topik menarik dan butuh perhatian khusus dari kita semua. Nanti saya sudah sampaikan pandangan dikotomi
baru Anda silakan menilai. Kira-kira pandangan mana yang lebih pas untuk bisa diterima. Nah, kalau trikotomi mengatakan bahasa aslinya beda. Ya toh? Jiwa bahasa Ibrani nefes. Roh bahasa Ibrani roah. Beda, nefes dan roah. Bahasa Yunani jiwa psuke. Roh pneuma. Itu menurut trikotomi. Tapi menurut dikotomi, perhatikan saudara, bahwa sekalipun kata Yunaninya dan kata Ibraninya berbeda, tapi itu dipakai secara interchangeable. Saudara perhatikan di layar saya ada tulis interchangeable. Interchangeable itu saudara-saudara maksudnya ialah sekalipun bahasa aslinya berbeda, tapi sebenarnya itu pengertian yang sama dan dipakai secara bolak-balik. Ya, itu pengertian interchangeable. Jadi menurut mereka memang bahasa aslinya berbeda. Ya, nefes roa, ya, psuke pneuma. Tapi itu tidak berarti berbeda menurut dikotomi. Contoh, saudara pernah dengar istilah gambar dan rupa Allah ya? Sebenarnya gambar itu rupa, rupa itu gambar. Kenapa dipakai gambar dan rupa padahal dua-duanya sama? Ini yang disebut dengan interchangeable. Kadang-kadang Alkitab itu memberi satu data di mana ada satu pengertian yang mengarah kepada hal yang sama, tapi pakai istilah-istilah yang lebih dari satu sehingga bertumpukan di situ, overlap. Ya. Contoh, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, saudara lihat di sini dua-dua sekaligus, gambar dan rupa. Padahal kata Ibraninya beda, ya. Selem dan demut. Perhatikan ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, perhatikan saya. Ayat 26 itu jelas ya, gambar dan rupa. Tapi nanti di ayat 27 kata rupa sudah tidak ada lagi. Dia hanya pakai kata gambar. Jadi kalau di ayat 26 itu ada kata yang bertumpukan, overlap, tapi mengarah kepada arti yang sama, walaupun bahasa aslinya berbeda loh. Gambar, selem, rupa, demut, selem dan demut. Tapi Anda lihat di sana, bahwa nanti di ayat-ayat lain, dia sudah sendiri-sendiri saja. Contoh ayat 27, tidak ada lagi kata rupa, dia hanya pakai kata gambar. Perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, di ayat 27 dia tidak pakai kata rupa lagi. Nanti di kejadian 5 ayat 1, justru dia hanya pakai kata rupa saja. Perhatikan, kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Iya, dibuatlah dia menurut rupa Allah. Kadang gambar dan rupa bersamaan, kadang hanya gambar, kadang hanya rupa. Nanti di kejadian 5 ayat 3, dua-dua muncul lagi. Perhatikan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Iya. Lalu di kejadian 9 ayat 6 hanya muncul kata gambarnya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Iya. Jadi Bapak Ibu itu yang dimaksud dengan interchangeable. Dipakai secara bolak-balik. Padahal mengarah kepada yang sama. Seperti kalau kita bicara, kamu berdiri di depan muka saya, di depan wajah saya. Muka dan wajah itu sama. Ya. Kadang-kadang kita pakai
dua kata yang berlainan tapi artinya sama. Dinding dan tembok. Saudara mengerti ya? Nah itu dia punya nama kata yang dibolak-balik. Padahal walaupun katanya berbeda, kalau digali bahasa aslinya juga beda. Tapi merujuk kepada hal yang sama. Sekarang mari kita kembali kepada roh dan jiwa. Saudara, roh dan jiwa ini menurut dikotomi adalah elemen yang sama. Walaupun kata aslinya berbeda, tapi dipakai secara bolak-balik. Contoh kalau kita bicara tentang Allah berkaitan dengan roh atau jiwa. Jelas, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Perhatikan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Kata roh di situ dia pakai kata pneuma. Kalau bahasa Ibraninya roh. Jadi memang Allah itu roh, Allah itu pneuma. Tapi di bagian lain ternyata Allah menyebut bukan roh, tapi jiwaku. Makanya dikotomi bilang roh itu jiwa, jiwa itu roh. Mari kita lihat Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Garis bawahi kata hatiku. Itu ternyata dia pakai terjemahan kata aslinya adalah nefes. Ingat, nefes itu bahasa Ibrani jiwa. Makanya dari versi King James dia pakai kata my soul. Perhatikan King James, ini tidak usah baca Kak Yuyun. Ya, saudara lihat di layar itu ada kata my soul dari Imamat 26 ayat 11 dan itu dari kata Ibrani nefes. Jadi lebih tepat jiwa. Perhatikan. Allah itu kadang-kadang bilang roh, roh Allah ada padamu. Ya toh? Karena Allah itu roh. Tapi Tuhan sendiri bilang jiwaku. Yeremia pasal 32 ayat 41. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Iya, jadi Tuhan itu roh. Tapi kenapa Tuhan punya jiwa? Maka dikotomi memastikan bahwa memang dipakai secara bolak-balik. Roh ya jiwa, jiwa ya roh. Tidak berbeda. Walaupun kata aslinya berbeda. Seperti tadi, dinding dan tembok, muka dan wajah. Ya, gambar dan rupa. Saya belajar ini cukup lama, saudara-saudara. Dari sekolah teologi kami sudah bahas dan bingung-bingung juga saya. Justru saya mampu memahami dengan baik setelah lulus sekolah teologi, baca-baca, belajar-belajar. Karena dulu kan maklum fasilitas tidak menunjang. Kawan yang punya duit dia punya komputer dan kami keroyok itu komputer seperti semut keliling satu kue Natal yang pecah. Anak-anak makan belum habis buang, nah itulah kami kerumun di sana. Jadi saya tidak bisa belajar, tidak bisa lihat internet, tidak bisa belajar dari orang. Hanya dengar pendeta ngomong aja, ingat tubuh jiwa roh. Tapi kalau belajar baik-baik, waduh. Saya melihat dibanding dengan dikotomi, trikotomi lemah sekali. Dikotomi lebih kuat. Karena ternyata data Alkitab tentang dikotomi jauh lebih banyak. Dan penjelasannya lebih bisa diterima. Mari kita lanjut dulu ya. Jadi sudah lihat ya. Kepada Tuhan kadang pakai roh, kadang pakai jiwa. Sekarang kita turun kepada ciptaan Tuhan. Manusia. Manusia pun demikian saudara-saudara. Kadang jiwa, kadang roh. Contoh kalau manusia ada sedih atau ada masalah, ada tekanan. Kadang-kadang ada ayat Alkitab mengatakan bahwa rohnya tertekan. Tapi ada ayat Alkitab yang mengatakan jiwanya tertekan. Jiwanya gelisah, jiwanya tidak enak. Tapi di bagian lain bilang yang tidak enak rohnya. Contoh, Paulus waktu di Athena, saudara-saudara, dia lihat itu patung-patung banyak. Waduh, Paulus sangat
sedih. Dan mari kita lihat, dia sedih ini dalam apa? Roh atau jiwa? Perhatikan Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Garis bawahi, sangat sedih hatinya. Ternyata saudara, hatinya di sini, perhatikan saya, dia pakai kata Yunani pneuma. Makanya dalam versi bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kan hatinya. Tapi bahasa Inggris, karena memang mereka tahu latar belakang kata Yunani atau kata asli yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 itu adalah pneuma. Maka saudara tahu, yang sedih di situ menurut King James tunjukkan dia pakai kata his spirit. Rohnya. Jadi yang ketika lihat patung-patung di Athena tuh yang tertekan tuh rohnya Paulus, itu manusia. Tapi di bagian yang lain, ketika Lot ada di Sodom dan Gomora, saudara tahu Lot ini orang benar. Yang bilang Lot orang benar Tuhan Allah. Kalau Tuhan membenarkan orang, tidak ada orang yang berkuasa untuk membuat dia menjadi tidak benar. Ya, karena pembenaran di dalam Alkitab itu kan benar menurut kasih karunia, menurut iman. Dan menurut sudut pandang Tuhan, Lot itu orang benar. Nah, orang benar ini kan saudara tahu ceritanya. Ketika Abraham kasih pilihan kepada Lot, Abraham omnya atau pamannya atau tulangnya si Lot. Lot ponaannya Abraham. Silakan pilih. Kalau kau ke kanan aku ke kiri, kau ke kiri aku ke kanan. Akhirnya Lot pilih Sodom dan Gomora. Dan waktu dia ada di Sodom dan Gomora, Alkitab berkata, jiwanya yang benar itu tersiksa. Kalau Paulus tadi rohnya tersiksa, kalau Lot jiwanya tersiksa. 2 Petrus 2 ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Perhatikan, sehingga jiwanya, dia pakai kata Yunani psuke, ya. Jadi ini soulnya, bukan spirit. Saudara, lihat ya, manusia kadang-kadang kalau ada masalah, dia bilang roh saya tertekan. Tapi di sisi lain ada yang bilang jiwa saya tertekan. Maka pandangan dikotomi mengatakan jiwa itu roh, roh itu jiwa. Itu dikotomi. Ya, mari kita belajar lebih lagi. Saya harap saudara catat ya, jangan buang dulu saudara punya pikiran-pikiran yang lain, catat dulu, ikuti nanti bertanya, saya jawab. Ya. Nah, yang berikut, kalau manusia meninggal, ini lebih dalam tentang manusia. Yang keluar dari diri manusia itu apanya? Ada ayat yang bilang pada waktu manusia meninggal, rohnya keluar. Tapi ada ayat yang mengatakan pada waktu manusia meninggal, jiwanya yang keluar. Ini menarik nih. Contoh, dalam Mazmur 146 ayat 3 dan ayat 4. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara perhatikan ayatnya, apabila jiwanya melayang. Maksud saya, apabila nyawanya melayang. Ternyata kata apabila nyawanya melayang ini, saudara lihat di layar dari terjemahan New International Version, dia pakai when their spirit departs. Ya, bahwa jiwanya, nyawanya itu ternyata dia pakai kata Ibrani roah. Makanya NIV menerjemahkannya sebagai spirit. Jadi atau roh. Jadi kalau orang mati, menurut Mazmur 146 ayat 4 ini, rohnya yang keluar. Sama kayak Stefanus. Stefanus mau meninggal pun dia serahkan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Perhatikan, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59.
Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Iya. Jadi dari dua ayat itu baik Mazmur maupun Kisah Para Rasul jelas ya. Kalau manusia mau meninggal, apanya yang keluar atau apa yang diserahkan? Roh. Itu menurut dua ayat tadi. Tapi ada ayat yang mengatakan pada waktu Rahel mau meninggal, itu jiwanya yang keluar. Mari kita lihat. Kejadian 35 ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Iya, saudara perhatikan, menghembuskan nafas. Kata nafas di situ ternyata dia pakai kata Ibrani nefes, yaitu jiwa. Makanya terjemahan King James dia pakai kata di layar itu Anda lihat, her soul, atau jiwanya Rahel. Jadi kalau Stefanus meninggal, rohnya. Tapi sekarang Rahel meninggal, jiwanya yang keluar. Begitu juga kalau ada peristiwa orang mati bangkit. Perhatikan nih, saudara, ini tambah menyenangkan ya. Teliti ya. Sekarang kalau kita lihat tentang manusia, apabila manusia mati dan bangkit. Saudara masih ingat Elia khotbah kepada Ahab, khotbahnya berisi hukuman, tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Dan kebenaran itu terjadi, tapi dia mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Maka dia berlari dan Tuhan pelihara dia, ya, sembunyikan dia di sungai Kerit. Lalu setiap sore Tuhan kirim burung gagak antar roti dan daging. Ya, itulah Tuhan, bahwa hamba Tuhan tidak mungkin susah. Khotbah saja nanti Tuhan pelihara, kira-kira begitu. Tapi sekarang persoalan sungai Kerit kering. Itu pelajarannya apa? Tuhan tidak mau Elia bergantung kepada sungai Kerit. Jadi kalau Anda punya kenalan orang kaya, jangan gantung kepada dia, jangan. Suatu saat dia kering. Jangan bergantung kepada manusia. Tapi luar biasanya Tuhan, waktu sungai Kerit kering, Tuhan suruh pergi ke Sarfat. Kan logikanya kalau sungai Kerit kering ya siapa pengusaha. Tuhan bukan siapa pengusaha, janda miskin. Lalu singkat cerita, dia suruh janda itu layani dia dahulu. Ya, dahulukan kepentingan Tuhan dahulu. Akhirnya tepung minyaknya tidak habis-habis. Tapi ada masalah, anaknya meninggal. Waktu anaknya meninggal ini, Elia berdoa. Nah sekarang kita mau lihat. Waktu Elia berdoa itu, Elia minta apa? Apanya yang dikembalikan? Jiwa atau roh? 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 21 dan 22. 21 lebih dahulu. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Lalu yang terjadi, mujizat terjadi ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Iya, nyawa anak itu pulang sehingga dia hidup kembali. Ternyata saudara, saya beri keterangan di situ. Dia pakai kata Ibrani nefes. Itu jiwa. Jadi waktu anak itu meninggal, jiwanya keluar. Elia berdoa, jiwanya kembali, dia hidup. Tapi bagaimana dengan anak Yairus? Waktu Tuhan Yesus kasih bangkit anak Yairus itu, saudara-saudara, ternyata yang kembali rohnya. Makanya kenapa saya bilang dikotomi pengajarannya terlalu kuat. Bahwa manusia itu hanya 2 unsur. Tubuh dan roh atau jiwa. Roh dan jiwa elemen yang sama yang dipakai secara bolak-balik atau interchangeable. Perhatikan Lukas 8 ayat 54 dan 55. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu
Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Perhatikan itu ayat di layar. Lukas 8 ayat 55 itu. Anak itu hidup kembali, tapi apanya yang kembali? Roh. Dia pakai kata Yunani, pneuma, anak. Maka kembalilah roh atau pneuma anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Perhatikan jemaat. Kalau orang mati, roh, ada ayat yang bilang rohnya keluar, yaitu Stefanus dan ayat di Mazmur. Tadi ada banyak, tapi saya pakai beberapa ayat supaya jelas bahwa pandangan dikotomi ini tidak main-main. Sangat jelas dalam Alkitab. Sekarang kalau orang mati bangkit, janda di Sarfat, anaknya bangkit, yang dipulangkan apa? Jiwanya. Nefes, bahasa Ibrani itu. Anak Yairus mati, bangkit, tapi waktu dia bangkit, apanya yang masuk kembali dalam dirinya sehingga dia bangkit? Pneuma, roh. Kita maju lagi, ini lebih mantap ini. Sekarang kalau orang mati dan orang percaya, ini orang percaya. Yang tidak percaya kau bertobat dulu baru kau paham ini poin. Orang percaya kalau meninggal, kan kita yakin kita masuk surga. Iya dong. Kalau ada orang yang tidak percaya dia masuk surga, aduh. Ayo saya doakan Anda terima mudah-mudah, gampang-gampang saja. Kristen itu memang anugerah saja. Tapi bukan berarti kita mempermainkan anugerah loh ya. Selamat lalu kita hidup bertobat, berbuat baik sebagai bentuk syukur kita, cinta kita kepada Allah. Dan kesaksian kita kepada dunia. Sekarang kalau orang mati, apanya yang ke sorga? Orang Kristen. Atau kalau dia, katakanlah dia tidak bertobat, yang masuk neraka apanya? Saudara, ternyata ada ayat yang bilang, di sorga itu ada ayat yang mengatakan, yang masuk ke sana adalah roh dari manusia, khususnya yang percaya. Ibrani 12 ayat 23. Ini tentang sorga dan di dalam ada roh orang benar. Perhatikan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya, roh di situ dia pakai kata pneuma, jemaat terkasih. Jadi jelas menurut Ibrani 12 ayat 23, orang masuk sorga, orang percaya, apanya yang masuk? Rohnya. Nanti hari kebangkitan baru dia dikasih tubuh kemuliaan. Tapi awal dia meninggal sebelum hari kebangkitan, apanya? Rohnya. Oke, catat ya. Ibrani 12 ayat 23. Tapi ternyata jemaat terkasih, ada ayat yang mengatakan di sorga itu ada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa orang benar yang mati martir penginjilan seperti Stefanus, Petrus, Matius, ya, Lukas, Yakobus, Thomas, orang-orang Kristen yang dianiaya karena firman Allah. Ternyata yang di sorga itu jiwa mereka. Makanya ketika Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan memperlihatkan bahwa ada jiwa-jiwa di sorga. Tadi Ibrani 12 ayat 23 mengatakan roh-roh orang benar ada di sorga. Tapi bagaimana dengan Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 berikut ini? Perhatikan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Iya, jiwa-jiwa di sana dia pakai kata Yunani jelas, psuke. Dan kalau Anda lihat nanti jiwa-jiwanya ini berseru minta keadilan. Jadi saudara mau artikan bagaimana? Apakah berbeda? Tidak mungkin. Itu adalah elemen yang sama, tapi sekali lagi yang saya bilang interchangeable, dipakai secara bolak-balik, mengarah kepada elemen yang sama. Saudara tenang, nanti yang semua data-data yang trikotomi pakai itu nanti kita jelaskan. Jadi kalau begitu data-data itu apa maksudnya? Gampang, itu dijelaskan nanti. Jujur dulu nih saya trikotomi berat, tapi belajar, waduh,
pandangan ini sama sekali tidak kuat. Tidak kuat sama sekali. Setelah saya lihat ajaran dikotomi, saya bilang wow, dikotomi lengkap banget. Mau dari sisi Tuhannya bisa disebut roh, bisa jiwa, ya. Dari sisi manusianya juga kadang roh, kadang jiwa yang sedih, ya. Waktu orang mati kadang roh yang keluar, kadang ayat lain bilang jiwa yang keluar. Orang bangkit juga kadang bilang rohnya kembali, kadangnya bilang jiwanya kembali. Orang mati masuk surga, yang masuk kadang rohnya, kadang jiwanya. Ya. Jadi menurut saya ini lengkap. Sekarang kita lihat bahwa kalau manusia meninggal, ayat yang sering saya pakai kalau saya kubur orang, termasuk ketika saya pimpin ibadah menguburkan papa dan mama saya, itu adalah Pengkhotbah 12 ayat 7. Perhatikan, Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Iya, hanya ada dua unsur. Tubuh dari tanah kembali kepada tanah, roh atau dalam pandangan dikotomi roh itu sama dengan jiwa kembali kepada pemiliknya. Ya. Kalau orang pengecut, kata Yesus, Anda lebih takut manusia daripada Allah. Gara-gara takut kepada manusia Anda takut bersaksi. Tuhan bilang apa? Dalam Matius pasal 10 ayat 28. Di sini Tuhan bilang yang masuk neraka jiwa. Perhatikan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Baik jiwa maupun tubuh, hanya ada dua unsur. Karena memang jiwa itu roh, roh itu jiwa. Walaupun bahasa aslinya berbeda. Ya, tapi itu elemen yang sama. Ya, itu dari manusia. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan dahulu tadi, ajaran atau pandangan trikotomi mengatakan binatang itu, ini kita turun dari alam manusia sekarang kita ke binatang. Menurut pandangan trikotomi, yang membedakan manusia dengan binatang ialah manusia punya roh, binatang tidak. Ya, bagian yang hakiki dari kehidupan binatang itu adalah jiwanya. Tapi mari saya kasih tunjuk. Ternyata ada ayat Alkitab bilang binatang itu ada roh. Dan saya yakin kalau orang trikotomi lihat ayat ini mereka pusing. Loh, setahu kami hanya ada jiwa. Kenapa ada roh? Jadi memang kepada binatang pun kadang-kadang dipakai istilah jiwa, dipakai istilah roh. Contoh dalam Wahyu 16 ayat 3, ini tentang binatang-binatang di laut. Dikatakan demikian, perhatikan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Garis bawahi bernyawa. Nyawa di situ dia pakai kata Yunani psuke, jiwa. Jadi kalau dalam hal ini wah, pandangan trikotomi masih kuat nih, betul kan? Hakiki dari binatang itu ya jiwanya. Tapi Anda lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 21. Di sini dia pakai kata roh. Perhatikan. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Iya, garis bawahi nafas. Nafas di sana dia pakai kata Ibrani, saya beri keterangan di layar itu, roh. Makanya dari New King James, tadi saya baca kembali Alkitab New King James Version dan New International Version, dia pakai the spirit of the animal. Jadi karena memang kata aslinya dia pakai kata roh, Ibrani roh, maka terjemahan Alkitab yang sangat kuat, populer, New King James dan NIV, dia pakai kata spirit. Saya sudah bilang tadi toh, makanya orang yang belajar bilang, oh binatang tidak ada roh. Ada. Seperti apa roh binatang itu pasti kualitasnya tidak sama dengan roh manusia. Karena Tuhan tidak mati disalib bagi binatang toh. Tapi bagaimanapun ayat ini ada. Makanya kita nih malam ini hanya murni pengajaran. Tidak ada tegur dosa ini malam.
Tapi ini penting saudara-saudara. Ini pandangan tidak mempengaruhi keselamatan kita. Toh kalau Anda mau percaya tiga-tiga pun nanti Anda mati Anda tahu. Oh ternyata sama. Tuhan tidak marah Anda, cuman mari kita belajar mana yang lebih kuat. Trikotomi tidak kuat. Datanya sedikit dan setelah dijelaskan, oh ngerti kita. Belum selesai ini, ya. Tapi kalau Anda sudah mau siap-siap bertanya, bertanya dulu. Tapi kalau belum, fokus dulu lah. Saya lihat belum banyak ya Ibu ya. Karena mereka masih mengikuti arah dari psuke dan pneuma, roh dan nefas. Nah, kekasih Tuhan. Pandangan trikotomi juga mengatakan, seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, bahwa jiwa itu hanya pengantara antara roh dan tubuh. Dan yang berkomunikasi intim dengan Tuhan itu apa? Roh. Apalagi ada ayat, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, roh kita. Kalau orang berbahasa roh itu kan Roh Kudus pakai rohnya. Itu ayatnya pakai pneuma. Tapi saudara kalau baca di Mazmur, kalau ada orang mengatakan, oh hanya roh yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan lagu? Maka jiwaku pun memujimu. Ya, dancing my soul. Benar? Jadi ternyata memang roh itu jiwa. Roh itu jiwa. Kadang kita disebut, ayo menyembah dalam roh. Tapi kadang-kadang bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Contoh, hal yang menekankan bahwa jiwa itu roh. Dan kalau kita menekankan bahwa hanya roh, karena versi trikotomi, roh yang komunikasi sama Allah. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat berikut? Mazmur pasal 42, mulai ayat 2. Perhatikan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di sini bukan roh, jiwa. Dia pakai kata Ibrani nefas, bukan roh. Lanjut 4 ayat 3 maksud saya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, ayat 3 masih tekankan, jiwaku haus kepada Allah. Terus, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayatnya yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Iya, yang paling berperan dalam hubungan dengan Tuhan menurut Mazmur 42 ini paling banyak jiwa. Dia pakai kata nefas, bukan roh. 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jiwa lagi. Dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Iya, jadi sebenarnya saya setelah belajar saya mengerti, oh jiwa atau roh itu elemen yang sama. Makanya menyembah dalam roh, menyembah dengan jiwa. Contoh Tuhan Yesus suruh kita mengasihi Tuhan, tidak ada kata roh. Yang ada kata jiwa malah. Ya, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Iya. Kok roh tidak ada? Ya roh itu jiwa. Tak usah ada juga tidak apa-apa. Andai kata suatu saat dia ada roh, jiwanya tidak ada. Ya sama, roh itu jiwa, jiwa itu roh. Walaupun akar katanya beda. Tapi itu elemen yang sama. Ya. Jadi perhatikan saya jemaat terkasih. Itulah. Dan masih banyak, saya tidak copy semua ayat, terlalu banyak. Trikotomi punya sedikit saja. Dan ini yang saya mau tanggapi trikotomi punya. Dikotomi lebih banyak dan lebih jelas. Anda mau lihat dari Tuhan kah, manusia kah, binatang kah, dalam urusan menyembah Allah kah, dua-dua dibicarakan. Karena memang itu elemen yang sama. Ya.
Jadi kalau kita meninggal, makanya saya kalau khotbah tuh saya bilang jiwa atau roh. Tapi kalau kadang-kadang saya doa saya bilang tubuh, roh dan jiwa. Itu yang mau saya jelaskan. Penggunaan kata itu juga tidak salah. Karena kata itu sebenarnya bukan berarti jiwa dan roh itu elemen yang berbeda, bukan. Mari kita tanggapi satu persatu dasar Alkitab yang dipakai oleh trikotomi tadi. Anda masih catatkah ayatnya? 1 Tesalonika 5 ayat 23, Ibrani 4 ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 16, lalu juga tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, toh? Kejadian 1 ayat 26 lah, kayak begitu. Saya jelaskan satu-satu ya. Saya mulai dari istilah pandangan trikotomi yang mengatakan karena 1 Korintus 3 ayat 16 itu dia mengatakan tubuh adalah bait Allah. Dan bait Allah itu kan ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Maka trikotomi mengatakan pelataran bicara tentang tubuh, ruang suci bicara tentang jiwa, ruang maha suci bicara tentang roh. Mengutip ayat yang nanti saya tunjukkan, tapi ada yang mau saya jelaskan. Begini, ini sebenarnya tafsiran secara atau kutipan ayat yang tidak pas. Sebenarnya ayat itu tidak sedang bicara tentang penggambaran trikotomi, tidak. Ayat itu sedang bicara tentang kehidupan yang kudus. Karena orang Kristen kalau dia percaya Allah, Roh Kudus ada dalam dirinya. Jadi jauhi percabulan dan lain sebagainya. Dan ingat, istilah tubuhmu bait Allah hanya bagi orang percaya. Ulang. Istilah tubuhmu bait Allah hanya bagi orang percaya. Orang di luar Yesus tidak bisa pakai istilah ini. Lalu bagaimana kita menjelaskan jiwa roh mereka? Kalau hanya pakai istilah bait Allah, jelas tidak menyeluruh. Ini ilmu tentang manusia, bukan manusia percaya atau tidak percaya, manusia semua. Jadi ternyata pandangan tentang trikotomi dengan dasar tubuh bait Allah itu tidak tepat, ya. Dan tambahan yang paling penting, saudara tahu, bait Allah itu dia pakai kata Yunani ada dua. Yang pertama di layar itu ada namanya Hiron. Hiron ini, saudara-saudara, perhatikan saya. Hiron ini adalah bait Allah berbicara tentang yang tadi tuh. Bait Allah secara keseluruhan, mulai dari pelataran, ruang suci, ruang maha suci, dia pakai kata Yunani yang di layar itu Hiron. Ya. Sedangkan kata Yunani yang lain yang juga berbicara tentang bait suci, dia pakai kata Yunani naos. Lihat yang di layar ya. Naos. Nah, sekarang kita lihat ayat yang mereka pakai di 1 Korintus 3 ayat 16 itu pakai Hiron atau naos. Perhatikan. Ya, tak usah baca ayatnya, Anda lihat saja. Ternyata bait Allah di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 ini dia pakai kata naos. Nah, naos itu hanya bicara ruang suci dan maha suci. Kalau mau paksakan ayat ini justru lebih cocok dengan dikotomi, bukan trikotomi. Karena dia tidak pakai kata Hiron, tapi dia pakai kata naos. Ngerti ya? Nah, makanya saya bilang, dulu saya pegang trikotomi. Dan di sekolah teologi juga ya jujur saja karena buku juga tidak banyak. Ya bukan hanya buku, saya memang uang juga. Uang tidak ada. Jadi kita mau baca-baca di mana? Hanya dengar pendeta-pendeta yang hanya lulus SOM 9 bulan tapi jago ngomong. Aduh, itu ajaran kacau sekali. Kita setelah belajar baru kita bilang, waduh, kita pakai amin lagi. Amin, amin. Padahal ini cuma SOM 3 bulan, School of Ministry. Jadi gembala dia, khotbah keliling. Kita yang sekolah teologi kayak bego aja di situ. Ya ampun, sekolah 5 tahun, gara-gara miskin tidak bisa beli buku, belum lagi masalah lagi pacaran putus lagi. Itu memang jiwa atau roh. Ibu gembala nonton di rumah ya. Masa lalu sayang, itu aja kok.
Jiwa atau rohnya bermasalah gitu loh, tertekan. Jadi saudara mengerti ya, itu jiwa atau roh. Nah yang berikut tadi kata psukikos dan pneumatikos. Ini saya tidak tampilkan tapi saya mau jelaskan saja teks itu secara cepat. Sebenarnya psukikos walaupun ada kata psuke dan pneumatikos ada kata pneuma. Psukikos kan manusia duniawi. Ya, pneumatikos manusia rohani. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 14-15 itu ya. Tapi Anda lihat teks itu tidak sedang mengkontraskan jiwa atau roh, tidak. Itu sedang mengkontraskan antara manusia yang sudah bertobat dan ada Roh Kudus dan manusia apa adanya. Jadi tidak sedang bicara tentang perbedaan jiwa dan roh di situ. Itu data yang paling mudah dibantah kalau kita belajar sesuai konteks. Ya. Yang ketiga, yang menurut saya ini paling sulit. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baca sekali lagi, Kak. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa dan tubuhmu, ya. Sebenarnya roh jiwa di sini dia sedang mau buat, kalau saudara perhatikan komanya, perhatikan di layar. Roh, koma, jiwa dan tubuh. Jadi roh dan jiwa itu sebenarnya satu kubu. Roh adalah jiwa. Hanya seperti saya bilang, tembok dinding, gambar rupa, kayak begitu. Nah, dan memang saudara perhatikan, ini sedang penulis dalam hal ini Paulus, memang bukan cuma Paulus, kadang-kadang di penulis yang lain juga di Alkitab kalau saudara pelajari, ada penulis yang ketika dia menjelaskan sesuatu, tapi dia pakai istilah-istilah yang sebenarnya menunjuk kepada itu, tetapi dia yang tadi saya bilang overlap, bertumpukan. Seperti ini, roh, jiwa, dan tubuhmu. Sebenarnya pengertiannya dia sedang bicara tentang keseluruhan dirimu. Contoh lain, di Matius 22 ayat 37 tadi. Saudara perhatikan dan kita belajar baik-baik ya. Matius pasal 22 ayat 37 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara lihat di layar itu, hatimu, jiwamu, akal budimu. Saudara, apakah saudara mau bilang hati dan jiwa dan akal budi ini sendiri-sendiri lagi? Maka itu bukan trikotomi lagi nanti. Saudara, kita tahu bersama bahwa hati ada dalam jiwa, akal budi ada dalam jiwa, pikiran ada dalam jiwa. Jadi sebenarnya ini yang saya bilang bertumpukan tadi. Ada hati, ada jiwa, ada akal budi. Saudara tahu pikiran kita di mana? Di jiwa kita. Hati itu ada dalam jiwa kita. Hanya karena Yesus Tuhan dalam tulisan Injil Matius tadi mirip seperti Paulus juga sedang menyebutkan istilah-istilah yang bertumpukan untuk menunjukkan kepada keseluruhan atau totalitas dari diri seorang manusia. Karena kalau kita lihat akal budi atau pikiran dan hati itu sering disebut bersama-sama. Bahkan ada ayat yang bilang begini, berpikir dengan hati. Saudara pernah baca itu ayat? Saya tunjukkan beberapa. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Memikirkan hal-hal yang jahat di mana? Di dalam hatimu. Di bagian lain bilang, Ibu Maria itu simpan di hati dan merenungkan. Jadi itu memikirkan di hati. Jadi itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ayat lain, Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mengerti dengan hatinya, saudara lihat, mengerti dengan hati.
Jadi maksud saya ialah bahwa kalau ada ayat yang bertumpukan, istilah yang bertumpukan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi, itu menuturkan keseluruhan kita. Begitu juga Paulus bilang roh, jiwa dan tubuhmu, bukan berarti roh dan jiwa elemen yang berbeda, tapi dia sedang bicara tentang keseluruhan diri orang itu atau manusia yang diminta untuk mengasihi Allah. Ya. Yang terakhir yang menurut kebanyakan penganut dikotomi pun ini yang paling susah juga. Ibrani 4 ayat 12. Setelah itu nanti kita masuk dalam tanya jawab ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, saya fokus kepada kata kalimat memisahkan jiwa dan roh. Nah saudara-saudara, kata memisahkan ini bukan berarti kata memisahkan ini dia pakai kata Yunani merismos. Dan merismos itu saudara tidak pernah berarti pemisahan di antara, tapi pemisahan di dalam. Ya, tunjukkan kata merismos buat pemirsa. Ini kata Yunaninya. Dan dia tidak pernah berarti pemisahan di antara. Andai kata kalau artinya pemisahan di antara, maka bisa kita katakan roh dan jiwa memang elemen yang berbeda. Tapi ini artinya pemisahan di dalam. Dan perlu jemaat ketahui, kata merismos ini sepanjang perjanjian baru hanya dipakai 2 kali. Yang pertama adalah Ibrani 4 ayat 12, tapi juga dipakai dalam Ibrani 2 ayat 4. Baca dulu Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Perhatikan ayat di layar itu, garis bawahi kata dibagi-bagikannya. Itu dia pakai kata merismos. Yang dibagi-bagikan itu apa? Roh Kudus. Perhatikan saya. Saudara, Roh Kudus itu cuma satu. Jadi ini merismos itu pembagian di dalam. Di dalam Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu ada banyak. Roh Kudus itu cuma satu. Tapi ungkapan merismos ini hanya menuturkan bahwa Roh Kudus itu berkuasa atas semua orang. Kalau di Wahyu bilang ada 7 roh Allah, itu simbolis. Angka 7 selalu bicara tentang kesempurnaan. Karena Roh Kudus ya, pribadi Roh Kudus cuma satu. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus pribadi satu. Jadi tidak bisa Roh Kudus dibagi-bagi. Tapi toh kata ini dipakai untuk penggambaran bahwa di dalam Roh Kudus itu kita semua dipersatukan. Dan kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan dari dalamnya karunia-karunia disebarkan demi kepentingan kerajaan Allah. Tapi kita fokus kepada Roh Kudus itu satu pribadi. Jadi kata dibagi-bagi berarti merismos, pemisahan di dalam. Berarti memang satu. Roh, jiwa itu satu. Ya, saya pikir itu penjelasan saya buat kita semua. Bahwa dari data-data tadi, dikotomi lebih meyakinkan dan mengingatkan kita bahwa jiwa kita atau roh kita itu elemen yang sama. Puji Tuhan, dengan roh atau jiwa. Nanti masuk surga juga roh atau jiwa kita. Ya, meninggal juga roh atau jiwa. Kalau ada orang bangkit, roh atau jiwanya dikembalikan seperti itu. Ya, kalau kita menginjil, kita bilang cari roh atau cari jiwa. Ayo kita buat KKR, kita mau cari roh. Jarang itu. Cari jiwa. Karena memang jiwa itu yang nanti masuk surga. Adakah jiwa kau bawa ke surga? Ya, jadi itu elemen yang sama. Baik, hanya itu saja. Pertanyaan dibuka dari sekarang. Silakan. Baik, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Yang pertama dari Teguh Wibowo. Shalom Bapak Pendeta. Apakah sama pengertian dari roh jahat berarti jiwa jahat juga? Terima kasih. Itu beda. Roh jahat itu beda dengan roh manusia ya. Ya, kalau memang ada data seperti itu ya berarti pengertiannya sama.
Tidak ada masalah. Tapi kelihatan jiwa ini memang dari data Alkitab hampir belum saya temukan dipakai kepada setan. Ya, roh jahat kebanyakan dia pakai kata pneuma atau roh. Ya. Tapi jiwa atau roh ini dipakai hanya kepada Tuhan, manusia atau binatang. Kepada malaikat atau setan belum ditemukan. Ya, kita sedang bicara konteks manusia sekarang. Oke? Tuhan berkati. Next. Berikutnya dari Z Dema. Shalom Bapak Pendeta. Pertanyaan saya adalah, lalu ketika kita mati, kemanakah jiwa kita? Apakah langsung kepada Allah atau kemana? Mohon penjelasannya. Apakah langsung kepada Allah atau kemana? Iya, langsung kepada Allah. Ingat, jiwa itu kan roh ya. Tadi ayat-ayat sudah jelas ya. Misalnya Pengkhotbah 12 ayat 7 itu jelas. Langsung kepada Allah. Dibacakan dulu Pengkhotbah 12 ayat 7. Perhatikan di layar. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Iya, jadi debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah, ya. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 23 tadi sudah ada roh orang benar di sorga. Iya toh? Itu yang percaya. Dan roh itu adalah jiwa, roh atau jiwa. Maka Wahyu pasal 6 ayat 9 tadi, tunjukkan lagi Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Garis bawahi jiwa-jiwa. Ini di sorga loh saudara-saudara. Jadi ternyata sudah ada jiwa di sorga. Elia itu diangkat ke sorga. Henok itu diangkat ke sorga. Perubahan seperti apa yang mereka alami, ya itu kedaulatan Allah. Tapi mereka diangkat tuh ke sorga. Jadi kalau orang meninggal, kalau dia percaya langsung ke sorga. Tidak percaya langsung ke neraka. Begitu ya. Makanya saya suka bilang penjahat di sebelah Yesus itu, dia bilang ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang hari ini juga, tidak tunggu besok atau kapan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Betul kan? Lukas 23 ayat 34 ya kalau tidak salah ya, coba. Lukas 23 ayat 43 maksud saya, Lukas 23 ayat 43. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayatnya ditayangkan terus, saudara perhatikan ayatnya saya jelaskan ya. Hari ini, berarti hari ini tuh waktu dia dan Yesus tuh meninggal, waktunya tidak berjauhan pada hari yang sama. Ya, berarti hari ini waktu mereka meninggal, engkau akan ada bersama-sama aku. Berarti di mana Yesus berada, dia berada. Ya. Lalu di perkataan ke-7 kan Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa di mana? Bapa di sorga. Nah makanya Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Tidak terpisah di dalam Firdaus. Perhatikan, Firdaus ini ya, dia pakai kata Yunani paradeisos. Menurunkan kata Inggris paradise. Hanya 3 kali dipakai dalam perjanjian baru. Dan semuanya merujuk kepada sorga. Ya, itu. Jadi kalau orang meninggal, dia langsung ke sorga kalau dia orang percaya. Langsung ke sorga. Tidak ada kemana-mana lagi. 2 Korintus 5 ayat 8. Coba ayat ini. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dalam terjemahan Inggris dia bilang kami punya rumah yang pasti. Kami kembali ke rumah langsung kepada Tuhan. Jadi Paulus yakin bahwa dia meninggal langsung masuk surga. Tidak kemana-mana lagi. Dalam Filipi 1 ayat 23. Coba.
Filipi 1:23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kata pergi di situ bicara tentang kematian. Jadi Paulus bilang kalau dia mati dia langsung bersama-sama dengan Kristus. Ya, perhatikan. Jadi dia yakin kalau dia meninggal langsung masuk surga. Stefanus juga yang tadi itu, Kisah pasal 7 ayat 59, dia bilang, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia sebelumnya penglihatan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Di mana tuh? Di sorga. Dia bilang, terimalah rohku. Begitu. Nah, begitu juga yang tidak bertobat. Waktu dia meninggal, jiwa atau rohnya langsung di neraka. Yudas 1 ayat 7. Perhatikan. Lalu berkatalah mereka, Yudas 1 ayat 7. sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Perhatikan ayat itu. Telah menanggung, bukan akan menanggung. Telah menanggung siksaan api kekal. Bukan api Sodom. Api Sodom tidak kekal. Api belerang yang turun di Sodom dan Gomora tidak kekal. Api kekal itu merujuk kepada cuma satu, neraka. Sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, nanti penghakiman terakhir akan ada. Itu kan penghakiman pribadi. Ya, orang meninggal langsung dihakimi. Jadi ajaran tentang tempat penantian itu ajaran yang lemah. Tidak ada dasar yang kuat. Kan mereka suka pakai kata Seul dan Hades. Ya, kata Seul dan Hades itu tempat penantian. Itu tidak benar. Hades itu merujuk hanya kepada dua, neraka dan kuburan. Dan kalau kita lihat itu orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu di alam maut pakai kata Yunani Hades. Nah Hades itu kalau dilihat dari seluruh cerita itu, dia bilang sama Bapak Abraham, tolong Lazarus bangkit, kasih tahu 5 saudaraku supaya mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini karena sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Saudara lihat, dia sudah tersiksa di api neraka, 5 saudaranya masih hidup, berarti Yesus belum datang, belum kiamat, tapi dia sudah di neraka. Nah, nanti penghakiman terakhir, ya, penghakiman secara universal, kan yang tadi individu, secara universal itu akan dilakukan. Nah, kita tanya gunanya apa? Untuk menyatakan keadilan Allah kepada seluruh ciptaannya, malaikat-malaikat dan juga semua manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu akan ada sidang universal. Tapi ingat, sidang yang universal ini hanya untuk menyatakan keadilan Allah dan tidak merubah keputusan pada penghakiman individu tadi. Yang masuk neraka tetap di neraka, yang masuk surga tetap di surga. Walaupun ada kebangkitan tubuh, kita pakai tubuh kemuliaan, nanti yang orang bilang yang mati di laut, yang di mana dikembalikan, itu rohnya dan tubuhnya dipersatukan. Itu bahasa Wahyu untuk menggambarkan rohnya tubuh, roh dan tubuhnya dipersatukan. Lalu yang di sorga tetap di sorga, di neraka tetap di neraka. Begitu ya. Jadi itulah penghakiman. Jadi jangan main-main dengan hidup. Buat keputusan langsung bertobat. Sebab mau ke neraka atau ke sorga, keputusannya di dunia ini. Bukan sampai di sorga baru kita doa-doa dari bumi supaya yang di neraka melompat ke sorga. Tidak bisa. Kau pikirin tali merdeka, pinggang, dada, tidak bisa. Ya, jadi bertobat dari sekarang. Itu ajaran Alkitab. Next. Berikutnya dari Jessica Gagola, pertanyaannya adalah, mengapa tidak dikatakan atau ditulis roh saja kalau jiwa dan roh itu sama? Terima kasih. Ya, juga tidak dikatakan gambar dan rupa itu sama, tidak ada. Tapi itulah kita dikasih otak belajar. Iya, itulah penyebabnya. Tuhan mau kita belajar juga, berusaha sedikit. Masa semua mau
enak-enak saja. Itu lagunya sekolah teologi atau kakak. Begitu. Ya, jadi kadang-kadang kita juga ngomong sama, tapi kita bilang tembok dan dinding kayak begitu-begitu. Kalau orang berpuisi kan menatap tembok dan dinding ini, padahal sama tuh. Hanya memperindah kalimat. Ya itulah hikmat Tuhan yang Tuhan kasih. Begitu ya. Dan Tuhan pilih orang-orang sekolah teologi belajar untuk bisa menjelaskan itu. Saya pikir tidak memberi keterangan yang eksplisit. Roh adalah jiwa, misalnya begitu kan maksud Anda kan. Itu sama seperti eksplisit. Tritunggal itu benar, tak usah digali-gali lagi. Anda maunya begitu kan? Tapi jangan begitu, Tuhan kasih kita kerja sedikit. Tidak ada juga kata, pokoknya yang benar Tritunggal. Tapi kita semua percaya Tritunggal. Amin. Begitu, jadi memang segala sesuatu ini Tuhan izinkan sih supaya kita belajar, supaya otak kita berpikir tentang Tuhan dan tidak pusing kok asal kita sungguh-sungguh mau berserah ya. Next. Berikutnya dari Juru Selamat. Wah, apakah Tuhan Yesus sudah kembali? Jangan begitu, jangan bercanda dong bro. Nama Juru Selamat, ya. Karena bagaimana? Baik, pertanyaannya, betulkah jiwa adalah penyataan tubuh di mana hati dan pikiran berada yang hidup oleh roh? Nah, ini bikin pusing. Jiwa adalah apa? Jiwa adalah penyataan tubuh. Ya, pokoknya jiwa itu, pokoknya manusia itu ada dua elemen. Ya, tubuh dan jiwa atau roh. Di dalam jiwa atau roh ini sudah ada pikiran, perasaan, ya, hati, dan situ semua. Iya kan? Dan ini yang hakiki nanti nih. Roh atau jiwa ini yang ketika orang meninggal, sesuai data-data tadi tubuh kembali kepada tanah, roh atau jiwa ini, karena data-data lengkap tadi, kita harus menafsirkannya, menggabungkan bahwa memang roh itu jiwa, itu yang ke sorga. Pikiran kita, perasaan kita semua, itu yang ke sorga bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya ke neraka dan itu tersiksa secara sadar. Begitu ya. Dan kalau selagi dia masih hidup, memang kalau jiwanya benar atau rohnya benar, otomatis pikiran dan hatinya benar toh, dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, maka itu akan termanifestasi dalam kehidupan atau kelakuannya. Makanya dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8 contohnya ya, dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Amin. Kristus Yesus. Artinya jiwamu atau dirimu telah diselamatkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Lalu ada permintaan dari Tuhan melalui Paulus di ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu berperan, itu jiwa atau roh yang berperan. Karena pikiran, hati, semua itu ada satu paket dengan jiwa atau roh kita. Jadi dari situ akan muncul kelakuan-kelakuan kita. Ya, kalau jiwanya jiwa yang lapar dan haus akan firman Allah, roh yang selalu jiwa atau roh yang selalu memuji menyembah Allah, lapar dan haus akan firman, dahaga akan firman, maka beres, aman terkendali. Ya, next. Berikutnya dari Papua Wanimbo. Ya, Papua. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Mohon dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini ada pengulangan kata kita, yang dimaksud Allah itu siapa? Terima kasih. Ya, memang saudara dari Papua, kata kita di situ, kalau hanya ada kitab Kejadian, maka kita bingung. Karena kita ini jamak toh, kita itu jamak, bisa 2, bisa 5, bisa 2.000, bisa 4 juta. Karena hanya ada kitab Kejadian, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu mewahyukan firman-Nya itu ada progresnya. Ya.
bahwa bukan hanya ada kejadian, ada keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, hakim-hakim, dan seterusnya sampai wahyu. Kita bersyukur, disitulah kita bisa tahu, oh kita itu siapa. Ada yang tafsir kita itu adalah Tuhan dalam sebuah rapat ilahi setelah penciptaan hari 1, 2, 3, 4, 5. Mau hari ke-6 ada kalimat marilah kita. Seperti yang Anda tanyakan, itu menurut ajaran tertentu itu adalah ajakan Tuhan kepada sidang ilahi para malaikat. Supaya Tuhan dan malaikat menciptakan manusia menurut gambar Tuhan dan malaikat. Konsekuensi dari pandangan ini adalah kalau memang pandangan ini benar, maka malaikat adalah ciptaan sekaligus pencipta. Dan kalau malaikat ada kontribusi dalam menciptakan manusia, maka malaikat harus disembah. Tetapi ternyata saudara-saudara, ketika di Pulau Patmos ya, coba Wahyu pasal 22 ya. Tunggu saya lihat dulu. Itu Yohanes mau menyembah malaikat, tapi malaikat tidak mau saudara-saudara. Ya. Wahyu 22 mulai ayat 8 dan 9 lah. Perhatikan. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Iya, jadi malaikat kalau memang di situ adalah malaikat, wah malaikat ciptaan sekaligus pencipta dong. Pencipta dong, berarti dia harus disembah juga. Ternyata tidak. Yohanes mau sembah malaikat, jangan, kita sama hamba. Nabi, rasul, malaikat sama hamba. Berarti itu bukan malaikat, kita di situ. Nah, progres pewahyuan firman tadi itu yang menguntungkan kita, dan memang Tuhan sudah atur supaya kita paham. Ya. Ya, ini kalau ada orang bertanya seperti yang saudara Papua ini punya gaya pertanyaan seperti saudara yang sebelum Anda tanya, kenapa kita di situ tidak bilang saja Bapa, Anak dan Roh Kudus, kok repot-repot lagi? Kan sekali lagi kita harus belajar. Masa untuk berpikir tentang hal jasmani ya, adonan kue, pesanan, orang berpikir kok firman tidak dipikir. Haleluya. Ya, jemaat yang di rumah ya, yang polisi yang lagi berpikir ini gimana nih, ini. Itu aja kita pikir. Padahal mati selesai. Yang urusan itu tuh. Tapi ya bukan berarti saya suruh. Oh jadi maksud Bapak kita kumpul di gereja terus. Bukan. Maksudnya itu data pembanding, sebagai pembanding. Ya. Nah progres itulah yang kita tahu, nanti baru kita baca terus. Oh selalu ada 3 nama yang selalu muncul bersama-sama. Formula baptisan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Formula doa berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pengasihan atau kasih Allah Bapa. Pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus. Menuntun menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Kan begitu? Di situ baru kita tahu, berarti kita di sana merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam penciptaan itu. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ketika bicara tentang Yesus dengan jelas dikatakan Yesus itu pencipta. Tanpa dia tidak ada yang dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kata gambar dan rupa Allah, maksudnya
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu rupa Allah. Sebab yang Anda tanya itu kan ayat 26 kan? Baca dulu ayat 26, nanti saya kasih keterangan di ayat 27. 26, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sampai ayat 26 dulu ya. Saudara lihat ini yang Anda tanyakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada kata Allah di situ. Dalam urusan dengan gambar dan rupa. Memang ada kata berfirmanlah Allah. Tapi yang saya maksudkan dalam kalimat baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tidak ada kata Allah. Tapi di ayat 27 ada kata Allah dan itu dikaitkan dengan gambar dan rupa. Maka kata kita di situ merujuk kepada Allah, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Amin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, jadi kita di situ adalah gambar Allah. Maka kita di situ harus diartikan Allah. Siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Hakikatnya cuma satu, tapi pribadinya tiga. Makanya kita percaya Tritunggal. Apanya yang tunggal? Hakikatnya atau jenisnya. Apanya yang pribadinya. Itulah pencipta kita ya. Makanya kita nyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Itu Alkitabiah ya. Saya paling suka itu lagu. Makanya kalau saya senang kalau teman-teman di gereja kami mulai angkat itu lagu, baru mereka menyanyi bait 2, bait 3, baru kami angkat tangan menyembah Allah Tritunggal. Wah, indah sekali. Sudah rindu sih, makanya ini pemerintah coba beri kejelasan, ini PPKM ini sampai kapan? Ya, kayaknya 21 Juli kalau memang harus buka kita masuk, kalau harus tutup pun kita online, tapi kita harus tetap menyembah Allah. Next, pertanyaan selanjutnya. Berikutnya dari Jonathan Huta Barat. Ya. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Apakah binatang punya roh atau jiwa? Apakah setelah dia mati dia bisa ke surga atau neraka? Sebab ada YouTuber Kristen yang bilang bahwa binatang masuk surga atau berada di Taman Eden. Terima kasih. Siapa punya binatang yang masuk? Tidak ada di surga, tidak ada binatang sepanjang saya pelajari ya. Memang mereka ada roh dan jiwa, tapi saya sudah jelaskan roh atau jiwa mereka punya dari penjelasan tadi. Saudara kalau ikuti dari awal, tentu saudara sudah lihat ayat-ayat yang saya tunjukkan seputaran binatang itu. Kadang-kadang dia pakai roh, kadang-kadang dia pakai jiwa, karena memang roh dan jiwa adalah elemen yang sama. Ya, saudara catat saja, tak usah baca lagi ya. Di Wahyu 16 ayat 3 itu ada kata matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut. Berarti binatang di laut, tapi nyawa di situ dia pakai kata psuke. Ya, itu jiwa. Tapi dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 21 dia bilang siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas atau roh binatang turun ke bawah bumi. Nah, berarti binatang juga ada roh atau jiwa, tapi saya pastikan kualitasnya tidak sama dengan manusia. Karena satu-satunya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia. Ya, dan nah ini saya sekaligus tambahkan. Tadi di trikotomi juga mereka sempat kutip, oh kalau Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus, maka manusia juga punya apa namanya 3 elemen. Saudara, itu sekali lagi pengutipan ayat yang tidak pada tempatnya. Tritunggal itu atau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu bukan berarti semua yang ada pada diri Allah ada pada kita, tidak. Kualitasnya lebih rendah. Jadi ada hal-hal yang tidak ada di dalam diri kita. Maksudnya ada sifat-sifat tertentu kepada Allah yang Allah tidak masukkan. Allah maha hadir, Allah tak terbatas. Allah itu
satu hakikat tiga pribadi itu tidak dimasukkan ke dalam diri kita. Maka kalau bilang Allah Tritunggal harus menjadi dasar trikotomi, itu benar-benar out of context dan pencopotan ayat yang tidak tepat sesuai konteks. Ya, oke, jadi binatang menurut saya tidak ada tempat di sorga atau di neraka. Ya, kalau ada istilah binatang di Alkitab itu gambaran nabi palsu atau antikris dan alat-alatnya. Ya, simbolis. Next. Berikutnya dari Annelin Salvi. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Saya dari Philadelphia, USA. Wow. Mohon penjelasannya dari ayat berikut, Ibrani 7 ayat 25 dan Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Terima kasih Pastor. Ibrani 1:1 dulu, Ibrani 10 ayat. Ibrani 7 ayat 25. Ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, saya langsung jelaskan ini ya. Sebab ia di sini Tuhan Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Perhatikan bahwa memang Allah itu Esa, maka pengantara antara Allah dan manusia juga Esa, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5, perhatikan. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya, memang kadang-kadang orang bertanya begini. Yesus itu kan Allah yang jadi manusia. Lalu untuk menjalankan misi menyelamatkan manusia berdosa, turunan Adam dan Hawa. Tapi kenapa sudah selesai misi, dia tidak kembali saja menjadi Allah? Kok dia pakai bangkit lagi, pakai tubuh lagi? Ayat yang saudara tanya ini di Ibrani 7 ayat berapa tadi? 25 itu. Dia senantiasa jadi pengantara kita selama-lamanya. Jadi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yaitu Tuhan Yesus. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yaitu Yesus. Inilah Allah yang menjadi manusia. Bapa tidak jadi manusia, Roh Kudus tidak jadi manusia. Hanya Yesus. Yesus akan selama-lamanya Allah dan manusia. Kenapa dia harus Allah dan manusia selama-lamanya? Karena dia adalah pengantara sesuai dengan nats yang Anda tanyakan. Selama-lamanya di hadapan Allah dia mewakili manusia. Di hadapan manusia dia adalah Allah. Sudah mengerti maksud saya? Maka ini harus senantiasa terus menerus sampai tidak ada batas lagi, tidak akan berhenti lagi. Jadi betul, tidak mungkin orang ketemu Allah kalau tidak melalui Yesus. Tidak mungkin Allah bisa ketemu manusia tanpa melalui Yesus. Jadi bersyukurlah Anda yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan kita, dia mengerti perasaan manusia, dia mengerti perasaan Allah. Dialah satu-satunya pengantara, jembatan, jalan yang benar. Tidak ada yang lain. Maka saya terlalu bersemangat ketika menjelaskan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ayat yang satu lagi, ayat apa? Yohanes berapa Kak? Yang satunya Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Silakan baca dulu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Iya, jadi ada beberapa hal ya di dua ayat ini. Yang pertama, keselamatan di dalam Yesus itu tidak bisa hilang. Satu kali dia menyelamatkan kita, dia bilang kalau tangan aku dan tangan Bapa yang pegang, siapa yang mau ambil? Tidak ada. Tidak bisa ada yang ambil kita dari Yesus. Makanya di dalam, kalau Anda baca di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 itu nanti Anda catat saja, saudara dari USA, Philadelphia.
Itu dikatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Siapa yang mau menggugat kita? Yesus yang telah mati dan telah bangkit bahkan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Tidak ada yang bisa. Apa yang bisa memisahkan? Ketelanjangan, kelaparan, pedang, makhluk di atas, di bawah, pemerintah atau siapapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Makanya di puncaknya di Roma 8 ayat 39 itu dia bilang begini. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu ayat 28-29 yang Anda tanyakan. Tapi ada satu lagi di mana Yesus bilang Bapa lebih besar dari aku. Pengertian Bapa lebih besar dari aku itu harus dipahami bahwa Yesus sedang bicara itu dalam konteksnya ketika dia menjelma menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia bilang Bapa lebih besar dari aku. Tapi dalam kealahan dia dan Bapa sehakikat sederajat. Filipi 2 ayat 6 dan ayat 7. Perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, jadi saudara-saudara jelas ya, setiap ayat itu kita harus pelajari. Dukung doa terus jemaat, saya menjelaskan dengan data-data yang jelas ya. Saudara bisa tonton kembali, catat ayatnya, kan kita akan live. Jadi kalau saudara lihat, wah ada pengajaran Pak Mel yang salah nih. Nah, itu Anda sayang saya kasih masukan. Saya pasti mau terima. Ya, tinggal kita lihat seturut dasar kitab suci kebenaran yang sesungguhnya. Tapi seputaran topik malam ini saya pribadi melihat memang pandangan dikotomi sangat kuat. Ya, bahwa manusia itu hanya ada dua unsur. Ya, rohani, jasmani. Jasmani yaitu tubuh. Rohani kita yaitu jiwa atau roh kita yang di dalam ada hati, pikiran dan seterusnya. Ya, itulah yang harus kita isi dengan firman supaya jiwa kita bersih, roh kita bersih, ya, hati pikiran kita bersih. Terus isi. Dan nanti kalau kita meninggal suatu saat, roh atau jiwa kita itulah yang pergi ke sorga. Tapi kalau tidak mau bertobat, roh atau jiwa itulah yang akan tersiksa di neraka. Keputusan ada pada Anda, tapi jadilah orang-orang yang buat keputusan menerima Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan Anda kecuali Tuhan Yesus. Amal ibadahmu, perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Allah hanya mau menerima orang punya perbuatan baik kalau perbuatan baik itu dibuat berdasarkan iman. Sebab tanpa iman, perbuatan baik apapun akan dianggap dosa. Mau lihat ayatnya sebagai penutup ya. Saya mau close sudah, tapi saya harus kasih tahu ini. Roma 14 ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perhatikan. Iman yang dimaksud di sini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda berbuat baik tapi tidak mau percaya Yesus, itu namanya perbuatan baik tanpa mempedulikan Allah. Saudara, kita semua berdosa, ya. Ibarat kita mikrofon ini kita sudah dosa. Kita butuh Yesus. Kalau tanpa Yesus, Allah selalu melihat kita hitam, gelap, penuh dosa. Tapi ketika Yesus datang, ibarat saya tutup dengan sapu tangan ini. Ya. Bapa tidak lihat kita lagi. Bapa lihat Yesus. Maka perbuatan apapun yang kita buat dengan dasar iman, ada Yesus. Bapa bukan lihat kita, tapi Bapa lihat anak-anak manusia ini berbuat dengan dasar putranya yang telah dia berikan bagi kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus, Anda akan selamat. Bawa keluarga Anda percaya pada Yesus, Anda akan selamat. Kita semua orang berdosa, tidak layak. Tapi waktu kita percaya pada Yesus, roh atau jiwa kita pasti ada di surga, disertai dengan tubuh kemuliaan pada hari kebangkitan. Mari kita berdoa. Bagi saudara yang mau menerima Yesus, mau bertobat sungguh-sungguh,
mau jiwa atau rohmu dikuasai oleh Roh Kudus. Mari saudara serahkan dirimu dan kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa dan bersyukur buat malam ini. Hamba dapat menjelaskan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami mampu mencernanya, memahaminya. Dan lebih daripada itu kami tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah roh atau jiwa kami itu. Itu yang akan pergi ke neraka atau ke sorga. Tergantung manusia itu percaya kepada Yesus atau tidak. Dan sekarang kalau ada saudara-saudara hamba yang nonton video ini dan mereka menyerahkan diri, hamba mohon Tuhan Yesus masuk dalam hidup mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Sehingga jiwa mereka yang haus itu dipenuhi. Roh mereka itu bertumbuh kuat di dalam Engkau ya Bapa. Dewasa di dalam Tuhan. Diberkatilah hamba-hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada kami yang sudah bertobat tapi karena satu dan lain hal kami jatuh. Hari ini kami dibangkitkan kembali. Ada kami yang punya pergumulan-pergumulan sakit, penyakit dan lain sebagainya. Kami tahu mujizat masih ada. Kami yakin kesembuhan masih ada, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau sembuhkan, sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang punya masalah pergumulan, ekonomi, rumah tangga dan lain sebagainya, Tuhan pulihkan. Lindungi kami supaya tidak ada kami yang terkena COVID, tapi kami semua sehat sampai nanti vaksin berjalan. Dan kami rindu Indonesia bisa lebih baik, bisa lepas masker dan lain sebagainya seperti negara-negara lain. Tuhan, kami mencintai-Mu dan kami tahu Engkau perhatikan bangsa kami, karena di bangsa ini ada orang percaya, orang-orang pilihan-Mu yang selalu berdoa siang dan malam bagi pemulihan negeri ini. Kami sudah rindu gereja ketemu lagi Tuhan, tapi bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu. Kami mencintai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya biar berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus turun di atas hidup kita secara jasmani terlebih rohani melimpah-limpah dalam nama Yesus. Semua yang percaya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai jumpa dalam postingan atau live saya yang lain. Kiranya terus membangun iman kita, pengetahuan kita, ketaatan kita, kesalehan kita, cinta kita akan Dia dan sesama. Saya Pendeta Mel Ator dan tim pamit mundur. Sampai jumpa and God bless you all. Shalom.